Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan membahas soal mengenai suhu dan termometer. Sebelum kita bahas soalnya, kita review ulang materi mengenai suhunya. Suhu itu adalah derajat atau tingkatan panas suatu benda atau kuantitas panas suatu benda. Kita sudah sering tahu atau kita sudah sering mengatakan misalnya suhu badan kita 30 derajat Celcius. Itu berarti derajat atau tingkatan panas dari tubuh kita itu adalah sebesar 38 derajat. Satuan dari suhu itu ada beberapa jenis, tapi kalau satuan standar internasional untuk suhu itu adalah Kelvin. Dan suhu ini merupakan salah satu besaran pokok. Alat yang digunakan untuk mengukur suhu adalah termometer ya, kita sudah sering menggunakannya. Mungkin kalau untuk yang sekarang yang sering kita gunakan adalah termogan. Untuk termometer ada beberapa jenis, salah satunya adalah termometer cair. Nah, termometer cair ini isinya ada yang diisi dengan alkohol dan ada yang diisi dengan raksa. Dapat dilihat ya di tabel perbedaan antara alkohol dengan raksa. Dimana kalau alkohol ini perlu diberi warna agar dapat dibaca, sedangkan raksa ini tidak perlu karena sudah mengkilap, jadi sudah bisa dengan mudah kita lihat suhunya. Kemudian titik beku dari alkohol adalah minus 114,6 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya adalah 78 derajat Celcius. Untuk raksa, titik bekunya min 40 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya adalah 358,58 derajat Celcius. Alkohol ini mudah didapat, harganya murah atau terjangkau, dan bukan zat yang beracun, maka alkohol ini lebih sering digunakan. Sedangkan raksa ini sukar didapat, harganya mahal dan merupakan zat beracun. Nah, ini adalah beberapa satuan atau skala dari suhu. Ada Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Bisa kita lihat ini ada yang di bagian bawah ini ada 0 derajat, ini juga 0 derajat, ini 32 derajat, dan ini 273 Kelvin. Nah, ini itu disebut dengan titik bawah, titik tetap bawah. Sedangkan yang atas, ini ada 100, 80, 212, dan 373. Yang atas ini adalah titik atasnya, titik tetap atas. Titik bawah ini didapat atau dihitung pada saat air ini membeku, sedangkan yang 100 derajat ini ketika air mendidih. Nah, kalau kita lihat, ini selisihnya 100 dikurangi 0 itu adalah 100, bisa dilihat di sini ya. Kemudian 80 dikurangi 0 ini adalah 80. 212 dikurangi 32 adalah 180. 373 dikurangi 273 adalah 100. Jadi perbandingan untuk Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin itu 100 banding 80 banding 180 banding 100. Kita sederhanakan menjadi 5 banding 4 banding 9 banding 5. Maka ini ya sudah ditulis kembali, maka suhu Celcius dibandingkan dengan suhu Reaumur, dibandingkan dengan suhu Fahrenheit dikurangi 32, dibandingkan dengan suhu Kelvin dikurangi 273 itu adalah 5 banding 4 banding 9 banding 5. Kenapa yang Fahrenheit dikurangi 32 dan kenapa yang Kelvin dikurangi 273? Karena titik tetap bawahnya untuk Fahrenheit ini adalah 32 dan Kelvin ini 273. Sedangkan yang lainnya adalah 0. Makanya yang Fahrenheit ini harus dikurangi 32, yang Kelvin ini dikurangi dengan 273. Dari perbandingan itu kita bisa dapatkan ini ya, rumus untuk mengkonversi suhu. Contoh nih misalnya dari Celcius mau ke Reaumur. Tadi perbandingannya Reaumur itu 4, Celcius 5. Karena kita mau nyarinya Reaumur, maka yang di atas ini adalah perbandingannya si Reaumur, 4 ya. Kemudian Celciusnya perbandingannya 5, maka yang di bawahnya adalah 5. Jadi untuk mencari Reaumur, dari Celcius itu adalah 4/5 dikali derajat Celcius. Kemudian yang Fahrenheit. Fahrenheit ini dia 9 ya untuk perbandingannya. Kemudian Celciusnya masih 5. Jadi 9/5 dikali suhu Celcius ditambah 32. Ya, karena tadi kan titik tetap bawahnya 32. Kalau untuk Kelvin, dari Celcius ke Kelvin, itu suhu Celciusnya tinggal ditambah 273. Dan seterusnya. Jadi ini adalah rumus-rumus yang bisa digunakan untuk mengkonversi skala-skala suhu. Baik, sekarang kita bahas soalnya ya.
Kita bahas soal yang pertama. Ini ada soal dalam sebuah pengukuran suhu, termometer Fahrenheit menunjukkan suhu 113 derajat Fahrenheit. Jadi kita punya suhunya Fahrenheit itu adalah 113 derajat Fahrenheit. Apabila pengukuran suhu tersebut menggunakan termometer Reaumur, berarti ini mau diubah ke derajat Reaumur. Nilai yang ditunjukkan adalah, berarti dari Fahrenheit menuju Reaumur ya. Kalau kita lihat rumus di sini dari Fahrenheit menuju Reaumur, berarti ini kita pakai nih. Berarti untuk mencari suhu Reaumurnya, caranya adalah 4/9 dikali suhunya Fahrenheit dikurangi 32. Berarti ini 4/9 dikali suhunya Fahrenheit itu 113 dikurangi 32. Sama dengan 4/9 dikali 113 dikurangi 32, 81 ya. Nah, ini 81-nya dibagi dulu dengan 9. 81 dibagi 9 itu 9. Kemudian 9 dikali 4, 36. Jadi 36 derajat Reaumur. Nih, jadi jawabannya yang 36 derajat Reaumur itu adalah yang B. Baik, ke soal selanjutnya. Pada suatu percobaan pengukuran suhu, termometer Celcius menunjukkan angka 65 derajat Celcius. Jadi ada derajat Celciusnya itu 65 derajat Celcius. Suhu tersebut jika diukur dengan termometer Reaumur. Jadi ini mau diubah ke Reaumur. Jadi dari Celcius menuju ke Reaumur. Berarti kita pakai rumus yang ini ya. Kita tulisnya derajat Reaumur berarti 4/5 dikali suhu Celciusnya. Jadi 4/5 dikali suhu Celciusnya tadi 65 ya. Nah, ini 65-nya kita bagi dengan 5. 65 dibagi 5 itu adalah 13. Nah, 13-nya kita kali dengan 4. 13 kali 4 itu adalah 52 derajat Reaumur. Jadi kita dapat 65 derajat Celcius itu sama dengan 52 derajat Reaumur. Jadi jawabannya yang D. Baik, ke soal selanjutnya. Pada suatu pengukuran suhu, termometer Celcius menunjukkan skala 35 derajat Celcius. Berarti ada Celcius ya, 35 derajat Celcius. Pada suhu yang sama, termometer Fahrenheit menunjukkan skala ini diubah ke Fahrenheit. Nah, kita lihat ya dari Celcius nih, dari Celcius ke Fahrenheit. Berarti kita pakai rumus yang ini. Kita tulis ya. Maka untuk mendapatkan suhu Fahrenheit-nya, rumusnya adalah 9/5 dikali suhu Celcius ditambah 32. Kita masukkan angkanya ya, 9/5 dikali suhu Celciusnya 35 ditambah 32. 35-nya dibagi dengan 5, 7. 7 dikali 9, 63. Ditambah lagi dengan 32. Maka hasilnya adalah 95 derajat Fahrenheit. Jadi kita dapat 35 derajat Celcius itu akan sama dengan 95 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya adalah yang C. Baik, ke soal selanjutnya. Jika termometer Fahrenheit menunjukkan angka 140 derajat Fahrenheit. Jadi ada skalanya Fahrenheit ya, 140 derajat Fahrenheit. Termometer Celcius akan menunjukkan angka, berarti ini mau kita ubah ke derajat Celcius. Oke, berarti ini dari Fahrenheit ke Celcius. Berarti kita pakai rumus yang ini. Kita tulis, berarti untuk mencari derajat Celciusnya itu adalah 5/9 dikali suhu Fahrenheit dikurangi 32. Kita masukkan angkanya, 5/9 dikali suhu Fahrenheit-nya 140 dikurangi 32. Berarti 5/9 dikali 140 dikurangi 32 adalah 108.
Nah, ini 108-nya dibagi dengan 9. Berarti ini adalah 12. 5 dikali 12 adalah 60 derajat Celcius. Jadi kita dapat 140 derajat Fahrenheit itu sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang A. Oke, ke soal selanjutnya. Termometer Fahrenheit menunjukkan suhu 59 derajat Fahrenheit. Suhu dalam derajat Celcius dapat ditentukan dengan rumus. Oke, berarti ini ada Fahrenheit 59 ya. Berarti dari Fahrenheit mau diubah ke Celcius, berarti pakai rumusnya yang ini ya. Berarti ini kalau kita tulis 5/9 dikali suhu Fahrenheit dikurangi 32. Kita masukkan angkanya, berarti 5/9 dikali suhu Fahrenheitnya 59. Berarti 59 dikurangi 32. Oke, di pilihan jawabannya udah langsung ya. Bentuknya langsung dalam bentuk ini. Jadi nggak diselesaikan sampai akhir. Yaitu 5/9 dikali 59 dikurangi 32 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, ke soal selanjutnya. Pengukuran suhu air dengan termometer Reaumur menunjukkan 28 derajat Reaumur. Jadi ada suhu 28 derajat Reaumur. Ini mau diubah ke mana? Oh, diubahnya ke Celcius ya. Ke derajat Celcius. Berarti ini dari Reaumur ke Celcius. Berarti kita pakai ini ya. Jadi untuk mencari derajat Celcius dari Reaumur itu adalah 5/4 dikali suhu Reaumur. Tinggal kita masukkan suhu Reaumurnya. Jadi 5/4 dikali 28. 28-nya dibagi sama 4. Berarti 7 ya. 5 dikali 7 adalah 35 derajat Celcius. Jadi kita dapat 28 derajat Reaumur itu sama dengan 35 derajat Celcius. Jadi jawabannya yang B. Baik, ke soal selanjutnya. Jika termometer Reaumur mengalami perubahan suhu sebesar 40 derajat Reaumur, jadi ada 40 derajat Reaumur ya. Kemudian tanya, termometer Fahrenheit akan mengalami perubahan suhu sebesar, berarti ini diubah ke Fahrenheit. Dari Reaumur ke Fahrenheit, berarti kita pakai yang ini ya. Jadi untuk mencari derajat Fahrenheit-nya, 9/4 dikali suhu Reaumur ditambah 32. Kita masukkan suhu Reaumurnya, berarti 9/4 dikali 40 ditambah 32. 40-nya kita bagi dengan 4, berarti 10 ya. 10 dikali 9 itu 90 ditambah 32. Berarti ini 122 derajat Fahrenheit. Jadi kita dapat 40 derajat Reaumur itu akan sama dengan 122 derajat Fahrenheit. Jadi jawabannya yang B. Baik, soal selanjutnya. Alkohol sebagai zat cair pengisi termometer memiliki kelemahan yaitu, oke, kita ingat kembali tabel yang di awal ya. Oke, Ibu tampilkan. Baik, berarti bisa kita lihat di tabel ya. Alkohol ini, titik bekunya berapa? Ternyata titik bekunya min 114,6. Dia rendah ya, bukan tinggi. Kemudian, pada tekanan atmosfer, alkohol membeku. Enggak. Kemudian, titik didihnya rendah. Kita lihat titik didihnya 78 derajat Celcius. Kita bandingkan dengan yang raksa. Yang raksa ini 300-an ya, 300-an derajat Celcius. Berarti benar. Kalau alkohol ini dia titik didihnya terlalu rendah. Berarti jawabannya adalah yang C. Baik, ke soal selanjutnya. Suhu es yang sedang mencair jika diukur dengan termometer Fahrenheit adalah, sebenarnya untuk mengerjakan soal ini kalian bisa langsung melihat titik bawahnya ya. Titik tetap bawah dari Fahrenheit. Tapi bisa juga kita hitung. Kalau mau kita hitung, es ini dia akan mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Nah, ini yang mau ditanya adalah Fahrenheit. Oke. Kalau kita lihat dari titik tetap bawah, sebenarnya bisa langsung ketahuan ya, ini hasilnya adalah 32 derajat Fahrenheit. Karena titik tetap bawah dari Fahrenheit ini adalah 32.
Tapi kalau mau kita hitung, nih dari Celsius ke Fahrenheit berarti kita pakai yang ini. Berarti untuk mencari Fahrenheit itu adalah 9/5 dikali suhu Celsius ditambah 32. Kita masukkan angkanya, berarti kan 9/5 dikali suhu Celsiusnya 0 ditambah 32. Angka berapapun dikalikan 0 itu 0 ya. Berarti 0 ditambah 32 sama dengan 32 derajat Fahrenheit. Jadi ini hasilnya adalah yang 32, yang C. Baik, kita lanjutkan ke soal selanjutnya ya. Berikut yang bukan merupakan kelebihan raksa dibandingkan zat cair lain sebagai pengisi termometer adalah, oke, Ibu tampilkan lagi tabel yang di awal. Kita lihat ya, untuk yang A ini titik bekunya tinggi dan titik didihnya rendah. Kalau kita lihat di sini titik bekunya yang rendah, titik didihnya yang tinggi, berarti benernya ini yang salah. Jadi jawabannya yang A. Tapi kita lihat lagi untuk yang B, mudah dilihat karena mengkilap, benar ya, sesuai. Tidak membasahi dinding gelas, ini juga benar. Karena kalau membasahi dinding gelas, maka kita nggak bisa lihat tuh sudah sejauh mana si raksanya itu naik atau turun. Kemudian pengolahannya teratur juga itu benar. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, ke soal selanjutnya. Oke, ini soal nomor 30 dan nomor 31. Ini dia setipe sebenarnya ya. Cuma beda yang dicarinya, dibalik. Yang nomor 30, suhu sebesar 48 derajat Celcius. Jadi ini kita punya 48 derajat Celcius. Dinyatakan dengan Kelvin. Jadi mau nyari Kelvin. Dari Celcius menuju ke Kelvin, berarti ini untuk yang pertama ya. Dari Celcius menuju Kelvin, berarti suhu Celciusnya ditambah dengan 273. Oke, jadi ini tinggal ditambah. Suhu Celcius ditambah 273. Suhu Celciusnya 48 ditambah 273. Maka ini jawabannya adalah 321 Kelvin. Jadi untuk yang nomor 30 ini, suhu sebesar 48 derajat Celcius itu sama dengan 321 Kelvin, yang A. Kemudian untuk nomor 31, termometer Kelvin menunjukkan skala 356 Kelvin. Berarti ini yang diketahui Kelvinnya ya. Kalau tadi yang diketahui Celsius, kalau ini yang diketahui Kelvin. Nah, Kelvin ini diubah ke Celsius. Berarti ini dari Kelvin ke Celsius. Berarti kita pakai yang ini. Berarti suhu Kelvin dikurangi 273. Jadi cara mencari derajat Celsiusnya, itu suhu Kelvinnya kita kurangi dengan 273. Berarti suhu Kelvinnya 356 dikurangi 273. Ini hasilnya adalah 83 derajat Celcius. Jadi kita dapat 356 Kelvin itu akan sama dengan 83 derajat Celcius. Jawabannya yang B. Baik, itu adalah pembahasan beberapa soal dari materi suhu dan termometer. Semoga dapat dimengerti ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.